Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, waktu luang, keberkahan di hari ini, salah satu dari hari bulan Ramadan Al-Karim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, eh, Sayyidul Bashar, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita selalu senantiasa berusaha untuk mencontoh semua perbuatan dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada jalan lain menuju Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada jalan lain untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala kecuali melalui jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat dikumpulkan kelak di hari akhir bersama di barisan orang-orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah dan para sahabat, para anbiya dan lain sebagainya. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar bersama dan hadir di kajian online, khususnya di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Al-Akbar Yahya bin Syaraf Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebuah kitab yang mengandung dan berisikan hadis-hadis kaidah pembentuk akal seorang muslim, dan hadis-hadis ini tentunya dipilih dengan metode dan manhaj tersendiri oleh penulisnya, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan mempelajarinya merupakan tahap awal dalam kita memahami pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita menelusuri ke kitab-kitab yang lebih besar, seperti kitab Sahih Al-Bukhari, seperti kitab Sahih Muslim, Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, atau bahkan kitab-kitab musnad yang lain seperti Musnad Imam Ahmad atau Musnad Imam Syafi'i, kemudian Musnad Al-Bazzar, Musnad Al-Firdaus, kemudian Musnad Abu Ya'la Al-Muwassali dan lain sebagainya, Musnad Sunan Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra. Itu sebuah literatur yang sangat luas dan besar sekali dalam ensiklopedia ilmu hadis, khususnya ilmu hadis secara riwayah ya. Dan untuk menyelami ke dalam hadis-hadis tersebut sangatlah perlu muqaddimah, atau kita mendahulukan yang penting daripada yang kurang penting. Artinya takdimul aham minal muhim. Fikih prioritas harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, baik dalam menjalani kehidupan atau dalam belajar. Artinya dalam belajar pun ada yang namanya sebuah metode atau manhaj secara tadriji atau secara beruntun. Karena Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kifayah mengatakan, barang siapa yang ingin menuntut sebuah ilmu atau belajar sebuah ilmu, tapi tanpa tahapan, tanpa tadriji atau tanpa tingkatan-tingkatan, bahkan nama yuridu ayyas'uda ila sathi biduni sulamin. Seakan-akan dia ingin menaiki genteng tanpa tangga, dan itu sangat mustahil ya. Artinya belajar dalam fan atau dalam ilmu apapun itu perlu yang namanya secara bertahap. Dari marhalah mubtadi, kemudian marhalah mutawasid, kemudian marhalah muntahi. Adapun dalam kitab atau dalam ilmu hadis secara riwayat khususnya ya, bukan secara diroyah. Secara riwayat artinya mempelajari hadis dari lafaz-lafaznya secara langsung, kemudian istikhrajul ma'ani atau mengeluarkan makna-makna dan al-mustafad, apa yang dapat kita ambil manfaatnya dari hadis itu. Nah, itu merupakan sebuah metode pembelajaran dalam ilmu hadis secara riwayah. Nah, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah merupakan kitab pertama yang sangat direkomendasikan oleh semua para ulama bagi kita sebagai muslim yang ingin memahami perkataan Rasulullah SAW dalam membawa agama ini. Baik, marilah kita lanjutkan apa yang sudah kita belajari, apa yang sudah kita baca bersama-sama kemarin ya. Kemarin kita sudah selesaikan 3 hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang an-niyah.
Hadis hadis sunniyah atau innamal a'malu binniyat sangat menitik beratkan kepada al-ikhlas atau segala perbuatan tergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapatkan apa yang tergantung apa yang ia niatkan. Kalau kita niat berpuasa pada bulan Ramadan ini untuk ridho Allah Ta'ala, untuk mendapatkan ihtisaban pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkannya jika niat itu sudah benar. Tapi kalau niatnya hanya untuk menahan lapar, maka kita akan mendapatkan menahan laparnya saja. Mari kita juga niatkan belajar kita ini dengan niat yang sebaik-baiknya. Hadis yang kedua yaitu tentang hadis Jibril atau hadis Sayyidina Jibril, menjelaskan tentang 4 potret apa ya? Arba'atu ma'alim al-Islam. Artinya menjelaskan tentang hakikat Islam, kemudian hakikat iman, kemudian hakikat Islam, kemudian hakikat ihsan, dan kemudian hakikat tanda-tanda dekatnya dengan hari akhir. Itu 4 pertanyaan yang diajukan oleh Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini terjadi di akhir-akhir periode Madinah. Kemudian hadis ini juga sebagai jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang masih mengganjal di dalam hati mereka. Jadi salah satu asbabul wurud hadis Jibril itu karena para sahabat pada waktu itu setelah turunnya ayat yang mengatakan dan melarang untuk tidak terlalu banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat itu enggan untuk bertanya karena ada ayat larangan. Kemudian karena banyak pertanyaan tapi enggan untuk menyampaikannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mengkhulasahkan dan meringkaskan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang masih terdapat pada dalam hati mereka dalam sebuah potret peristiwa, yaitu peristiwa pertanyaan dari Sayyidina Jibril kepada Rasulullah SAW. Hadis ini azim sekali. Kemudian hadis yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah ya. Akan saya perlihatkan nanti untuk rekan-rekan sekalian bahwa kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini salah satu kitab yang cukup bagus. Bentar saya carikan. Saya akan share screen. Ini dia Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Kitabnya sangat kecil. Ya, mungkin jangan dilihat dari segi segi berapa banyak halamannya, tapi dari segi kualitas ilmunya, kedalamannya. Ini termasuk kitab syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah itu banyak sekali. Kenapa? Karena salah satu tanda dari kitab yang sangat makhdum atau kitab yang sangat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh banyak ulama, banyak orang, itu akan banyak sekali yang mensyarahnya. Akan banyak sekali yang memberi hasyiahnya. Kemarin kita sudah selesaikan atau kita baca bersama-sama hadis ketiga 1, 2, 3. Hadis ketiga yaitu tentang arkanul iman dan arkanul Islam. Arkanul Islam ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunia di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertasbih atau mentasbihkan mentasbih itu kan artinya menyamakan sesuatu dengan lainnya dengan melihat titik persamaannya. Artinya bunyal Islamu ala khamsin, pada 5 ini. Artinya dengan 5 ini sudah dapat mewakili kalau kata Syekh kami, Syekh Mukhtar Muhsin Hafizallahu taala mengatakan cukuplah kita tidak usah melakukan, maksudnya hanya dengan melakukan 5 hal ini, artinya ini kan sebagai al-imtitsal ala al-awamir wa al-ijtinab ala an-nawahi. Dengan melakukan arkanul Islam ini, insya Allah cukup untuk menyampaikan kita kepada surga tanpa kita melakukan hal-hal yang bersifat perbuatan dosa-dosa atau al-israr al-saghair. Mari kita lanjutkan hadis keempat. Hadis keempat atau urutan keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang al-amalu bi khawatimiha,
Qala qala siapa ini? Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Qala al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ini semuanya dihilangkan sanadnya, hanya disisakan satu rawi saja. Yang ini namanya ar-rawi al-a'la. Rawi yang tertinggi yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala al-Imam Bukhari wa Muslim rahimahumullah taala bisanadihi ila Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Telah mengabarkan kepada kami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. As-shadiqul masduq itu artinya adalah orang yang dapat dipercaya dalam dalam perkataannya. As-shadiq dipercaya dalam perkataannya, al-masduq itu adalah malaikat Jibril membawakan berita kepada artinya al-masduq fihi, bahwasanya malaikat Jibril, Sayyidina Jibril membawa kebenaran. Wassalamu. Hanya yang mengatakan kata-kata ini pada awalnya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud saja. Sebelumnya belum pernah ada sahabat yang mengatakan hal-hal seperti ini. As-shadiqul masduq. Ini sifat untuk menyifati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum yujma'u khalquhu. Inna. Jadi ada dua qiraah sebetulnya. Ada inna dengan kasrah, ada dengan bil kasri faqat, ada apa? Anna, ada inna. Ada anna dan ada inna. Inna itu pendapatnya Imam Nawawi dan Ibnu Jauzi. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Itu artinya bahwa sesungguhnya setiap dari kalian wahai anak Adam, maksudnya setiap dari kita sebagai manusia, yujma'u khalquhu. Yujma'u itu artinya akan dikumpulkan. Yujma'u khalquhu artinya dhammu ma sya'nuhu al-iftiraq wa tanafur. Dikumpulkan khalquhu. Khalqun di sini maksudnya adalah urida bihi al-maf'ulun bih. Artinya bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui al-hayawan sperma dengan sel telur, kemudian dengan pembuahan segala macam. Dan itu terjadi dalam rahim ibu. Nah, terjadi dalam rahim ibu fi batni ummihi, fi batni. Artinya bukan di dalam perut atau di dalam usus atau di dalam lambung ya, tapi di dalam fi batni artinya di dalam rahim. Ini kalau kita perhatikan dalam ilmu mantiknya berarti ini dalalah tadamuniyah, karena menjelaskan perut, tapi yang diminta adalah yang dimaksudkan oleh sang pembicara oleh Rasulullah SAW adalah bukan semua bagian-bagian perut, tapi hanya rahim saja. Itu namanya dalalah tadamuniyah. Ya kan, min qabili dzikril kulli wa iradatul juz'i, menyebutkan perut, tapi yang diminta yang dipahami adalah rahim ya. Makanya ini adalah pemahaman seperti ini sangat penting dalam memahami lafaz-lafaz bahasa Arab, karena kalau kita lihat terjemahan maka kita akan menerjemahkan di dalam perut mungkin, karena batnun kan perut. Nah, ummihi di dalam rahim seorang ibu arba'ina yauman selama 40 hari. Nutfah, nutfah itu bisa berarti al-ma'u as-safi al-qalil, artinya ya air mani dari seorang seorang suami yang akan mengalami pembuahan. Nah, itu nutfah itu ibarah an
Mohon maaf ada terjadi putus sebelumnya. Mohon maaf mungkin dari koneksi saya. Kita akan share lagi. Baik. Kita lanjutkan ya, bahwa in ahadakum yujma'u khalqu fi batnihi arba'ina yawman nutfah. Bahwasanya setiap dari kalian wahai anak Adam dalam penciptaannya, pada awal penciptaannya kalian akan ditempatkan pada alam rahim. Ini namanya alam rahim. Di alam kita itu ada beberapa macam-macam alam. Alam manusia ketika hidup sebelum di dunia. Pertama ada alam azali atau alam sebelum kita diciptakan, alam di mana kita itu semua manusia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, apakah bukankah aku Tuhan kalian? Betul nih. Itu alam dulu. Di situ ada terjadi bahwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita lahir dalam dunia, kita lupa dengan jadi demikian. Bahkan orang kafir akan lupa. Alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat keimanan kepada kita, iman dan Islam ya. Kemudian alam setelahnya itu alam janin, akan keluar di dunia ini alam dunia. Setelah itu, setelah alam dunia nanti kita akan masuk ke dalam alam barzakh, awal daripada alam akhirat. Kemudian nanti kita akan masuk pada step selanjutnya, yaitu pertimbangan yaumul ba'ats, apa namanya, dilanjutkan, kemudian pertimbangan amal, kemudian melewati sirat, kayaknya nanti ujungnya ke neraka atau ke surga atau ke neraka. Mudah-mudahan kita termasuk pada orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memasuki surga. Amin. Nah, ini sumayakun anutfatan, berarti pertama pada tahap pertama 40 hari itu menjadi baru nutfah saja, artinya baru tetes air mani dengan apa? Dengan sel telur yang nanti akan bercampur. Sumayakun alaqatan mithla dzalik. Jadi nutfah ini kalau kita tahqiq lagi, nutfah ini tidak ada di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini dengan kata-kata nutfah jadi iskal dan menjadi permasalahan yang sangat besar dan ikhtilaf bainal ulama dan bainasy syurrah antara penjelas dari Sahih Bukhari. Dan dengan tambahan nutfah atau tidak ini akan mempengaruhi hukum dan pemahaman dalam satu hadis tersebut. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Alaqatan itu bisa berarti sesuatu yang menggantung ya. Alaqah itu menggantung, karena alaqa yu'allaqu, mu'allaq. Jadi seakan-akan setelah air mani masuk dalam rahim kemudian bercampur dengan dengan sel telur, dia akan seakan-akan berenang di dalam perut rahim, di dalam rahim, kemudian dia akan menempel, ketika menempel di dinding rahim itu namanya alaqah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, nanti akan menjadi sebuah seperti gumpalan daging. Nah, ini adalah sebuah proses. Sebenarnya 3 hal tersebut, dari nutfah, alaqah, mudghah, itu prosesnya ada yang mengatakan, para ulama mengatakan proses ini terjadi selama 120 hari. Karena 40 tambah 40 tambah 40 sama dengan 120 hari. Tapi yang dirajikan oleh Syekh Utsama Al-Azhari hafizallahu taala mengatakan bahwa yang rajih adalah 40 hari. Dalam masa 40 hari ini semua terjadi. Yang ini perlu di cross check dalam ilmu medis ya. Jadi selama 40 hari itu memang jadi 40 yang pertama itu juga 40 yang kedua, sama yakunu alaqatan mithla dzalik fi tilkal arba'in, sama yakunu mudghatan mithla dzalik fi tilkal arba'in juga. Nah, setelah demikian, summa yursalu ilaihil malaku fayanfikhu fihi ruha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan atau mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalam rahim ini, di dalam zigot ini. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah langsung bisa saja melakukan hal tersebut, tapi kenapa ada hikmahnya di sini? Tapi kenapa langsung menyuruh malaikat? Karena apa? Kenapa ada hikmahnya kan? Sebenarnya Allah bisa saja langsung memberikan. Allah fa'alul lima yurid. Tapi kenapa Allah menyuruh malaikat? Nah, ini adalah karena hikmahnya agar kita itu selalu, ini adalah mabda hubungan kita dengan malaikat, hubungan manusia dengan malaikat. Kita setiap saatnya itu selalu berhubungan dengan malaikat.
kita tahu atau tidak tahu. Bahkan orang kafir pun itu mereka ada malaikatnya. Artinya bukan berarti orang kafir tidak ada malaikatnya. Setiap orang itu ada raqib dan atidnya. Kemudian ada malaikat penjaga depan, belakang, kanan, kiri, atas. Apalagi kita sebagai thalibul ilmi, ketika kita belajar pasti malaikat itu mendoakan kita. Apalagi di hari-hari yang penuh berkah di Ramadan. Tapi ada beberapa hal yang dapat menjauhkan kita dari malaikat ya. Misalkan kalau kita melakukan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan malaikat itu akan menjauh, tapi akan kembali lagi dan mendoakan kita dan ada malaikat yang mendoakan kita kerjanya, ada yang bertasbih, ada yang berzikir. Jadi semua malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Ada malaikat. Intinya bahwa ini adalah mabda atau permulaan hubungan manusia kepada malaikat ketika malaikat meniupkan roh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti malaikat yang menciptakannya, tapi hanya meniupkan saja. Nah, ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian di dalam alam rahim itu, ketika kita masih menjadi janin, kita ditentukan 4 takdir. Ikat berizki, rezeki kita, kemudian wa ajalihi, dan ajal atau kematian kita itu kapan, dan perbuatan kita dari perbuatan baik atau buruk selama di dunia itu sudah tertulis, sudah ada blueprintnya. Wa syaqiyun aw sa'id, nanti akhirnya kita itu akan menjadi ahlus sa'adah atau ahlus syaqawah, artinya apakah kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Itu sudah ada blueprintnya, sudah ada rekam jejaknya. Jadi kita itu sebetulnya memang di dunia ini hanya melaksanakan apa yang sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sesuatu yang tertulis itu ketika masih tersimpan di Lauhul Mahfuz masih bisa berubah. Artinya qabilun li taghayyur. Masih bisa berubah. Misalkan tertulis dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya kita akan meninggal pada tahun sekian. Atau kita akan mendapatkan musibah pada tanggal sekian. Tapi ketika kita selalu berusaha berdoa agar kita tidak diberikan cobaan dan musibah, maka kekuatan doa ini akan bisa merubah apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Karena tapi berbeda ya dengan apa yang sudah tertulis di ilmu Allah. Karena apa yang tertulis di ilmu Allah itu tidak akan bisa berubah. Sedangkan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz bisa berubah. Kemudian ini ada 4 hal. Jadi kalau misalkan rezeki kita sudah ditulis, ajal kita sudah ditulis, amal kita juga, kita nggak perlu untuk hasad kepada orang lain tentang rezeki yang sudah dia dapatkan gitu. Dan kematian tidak bisa kita kompromikan, dan amal juga artinya. Berarti kita mengerjakan sesuatu dengan terbaik saja. Waladzi la ilaha ghairuhu in ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya bahwa hadis ini kan ya. Waktu kita sangat mepet sekali, ini baru 1 hadis saja masih belum selesai ya. Hadis ini kan menjelaskan artinya menjelaskan ini seperti ijazul ilmi ya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman Rasulullah belum ada, apalagi di Arab sana, di tempat yang panas ya, peradaban, teknologi belum ada, alat-alat medis belum ada. Mungkin di bagian belahan bumi yang lain mungkin sudah ada. Tapi pada saat itu masih belum ada, bahkan komputer, HP pun nggak ada. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu bagaimana proses pembentukan seorang bayi di dalam rahim secara detail seperti ini, secara zahir dan secara batin. Secara zahirnya menjelaskan bagaimana rahim bagaimana tercipta seorang, bagaimana proses pembentukan seorang bayi dalam rahim dengan detail dijelaskan Rasulullah SAW. Kemudian menjelaskan unsur-unsur batiniah, artinya sesuatu yang gaib, bahwasanya di situ sudah ditentukan 4 hal, rezekinya, ajalnya, amalnya, akhir hayatnya. Itu berarti ini namanya ijaz ilmi. Bahwasanya Rasulullah benar-benar, kita harus mempercayai bahwa Rasulullah itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempercayai, berarti kita harus melaksanakan sebagai muslim yang benar-benar all out gitu. Karena kan ini kan artinya di zaman sekarang sudah bisa dibuktikan, oh benar ya berarti perkataan Rasulullah dengan alat-alat medis gitu. Wah benar berarti perkataan Rasulullah ya. Nah itu dia. Kemudian beliau menjelaskan, fawallahi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang
tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Artinya bahwa sesungguhnya wahai manusia, kalian itu juga akan la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada yang jadi kalian itu dalam dunia ketika menjalankan kehidupan sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim misalkan, bisa saja beramal amalu ahli jannah itu artinya mengamalkan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sejak bayi dia lahir sebagai seorang muslim, kemudian dia selalu beramal ketaatan sampai usia senja. Sampai usia 60 atau 55 atau 50 tahun misalkan. Hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dzira'. Sampai apa? Sampai dia hampir menuju kepada usia kematian. Misalkan hampir mati, fayasbiqu alaihil kitab fayasbiqu alaihil kitab. Tapi apa? Sudah tertuliskan di dalam Alkitab, artinya Alkitab itu Alkitab Al-Mubin, artinya dalam Lauhul Mahfuz ya. Tapi sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz atau dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia itu apa? Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Dia bahwasanya pada akhirnya dia akan melaksanakan perbuatan ahli neraka, yaitu perbuatan dosa dan maksiat besar, maka dia akan masuk kepada neraka. Padahal di awal-awalnya adalah perbuatan-perbuatan taat ahlul jannah. Artinya bahwa kita itu hidup dalam dunia ini tidak bisa menjamin bahwasanya nanti di akhir kita akan mendapatkan husnul khotimah. Tidak ada yang bisa menjamin. Maka dari itu kita selalu berusaha berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma ja'al fi akhiri hayatina biqauli la ilaha illallah. Allahumma khtimna bi husnil khotimah wa la takhtimna illa bi husnil khotimah. Ya Allah, kita selalu berdoa bahwasanya mari ya Allah jadikanlah akhir hayatku itu adalah akhir yang baik sebagai seorang muslim, maka kita akan masuk surga. Walaupun nanti mungkin akan dibersihkan dulu di neraka karena perbuatan-perbuatan dosa. Alhamdulillah kalau kita selalu berdoa sehingga kita dihapuskan semua dosanya, diberikan apa? Al-afu ya, diberikan apa namanya? Maaf ya dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada perbedaan antara al-afu dan al-maghfirah. Al-maghfirah itu menghapus perbuatan dosa tapi catatannya masih ada. Sedangkan al-afu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, maka menghapus perbuatan dosa yang seperti yang sudah kita lakukan beserta catatannya. Maka dari itu kita selalu berusaha agar apa? Agar kita mendapatkan husnul khotimah. Fayasbiqu alaihi kita fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rahul Imam Bukhari wa Muslim rahimahumullah taala. Ya sebaliknya, kadang ada orang manusia yang hidup sejak kecil sampai dia tua mungkin melaksanakan dan melakukan perbuatan maksiat. Kemudian mungkin bisa jadi dia seorang kafir, kemudian di akhir hayatnya dia sadar, kemudian dia sudah ingin meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, atau seorang muslim yang jadi ini bisa berlaku bagi seorang kafir dan berlaku bagi seorang muslim yang ahli maksiat ya. Bisa saja seperti itu. Kemudian pada akhirnya dia melaksanakan, dia sadar dan artinya bertobat masuk Islam, melaksanakan amal ahli al-jannah, ketaatan, kemudian mati wafat dalam keadaan husnul khotimah. Artinya kemungkinan itu pasti akan terjadi. Bukan berarti kita berarti sekarang nggak usah melakukan maksiat, nggak usah melakukan taat lah, nanti kita nggak tahu di akhirnya. Bukan seperti itu. Tapi artinya ini agar kita menciptakan sebuah kehati-hatian dalam diri kita apa yang akan terjadi pada akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah. Kalau kita ingin yakin bahwasanya kita mendapatkan husnul khotimah, ya kita biasakan bahwa kita selalu mengerjakan ketaatan. Karena biasanya akhir dari ketaatan itu juga ketaatan. Nah, ini hanya memberikan ihtimal atau kemungkinan saja. Agar kita tidak sombong kepada orang-orang yang mungkin bisa kita selalu bertaat, selalu melakukan beribadah, kita sombong bahwasanya kita akan mendapatkan akhir yang baik. Belum tentu. Agar kita juga tidak selalu memandang rendah orang-orang yang
bermaksiat misalkan, mungkin karena dia belum mendapatkan hidayah saja atau belum mendapatkan kesadaran, kita doakan dan kita selalu bimbing. Atau bahkan kita memandang orang kafir pun, ya kita doakan dengan hidayah. Ya mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, kemudian menjadi mukmin yang baik dan masuk surga bersama-sama kita. Bukan berarti kita selalu memiliki pandangan yang selalu merendahkan orang lain. Justru kalau demikian, maka kita seperti temannya setan ya. Apa bedanya? Setan setan itu adalah hamba yang sangat taat dulunya sebelum dia enggan untuk menyembah untuk memberikan kehormatan kepada Sayyidina Adam. Bahkan setiap jengkal di bumi itu telah sujud oleh setan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pintar, tapi dia sombong. Baik, itu hadis yang keempat. Kemudian kita masuk ke hadis selanjutnya. Ya Allah. Itulah kehebatan dari lafaz Rasulullah SAW yang disifati dengan Jawami'ul Kalim. Lafaznya sangat simpel, tapi penjelasannya itu masih dalam dan masih banyak sekali. Kalau kita ingin membaca penjelasan para ulama dalam menjelaskan setiap hadis Rasulullah SAW. Karena untuk memahami hadis-hadis Rasulullah SAW itu ilmunya sangat banyak. Artinya kenapa? Karena hadis secara riwayat itu merupakan ilmu maqasid. Artinya ilmu yang fi nihayati al-matlab. Artinya ilmu maqasid itu adalah ilmu yang utama dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain seperti ilmu wasilah, seperti ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu ilmu maqalah dan sebagainya, itu semuanya kita gunakan dan kita pelajari untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini dia. Kita pakai semua perangkat itu untuk mempelajari dan memahami hadis Rasulullah SAW dan Al-Qur'an, maka kita akan bisa mengeluarkan makna-makna yang tersembunyi. Hadis kelima yaitu ibtalul munkarat wal bid'ah. Qala Imam Bukhari wa Muslim rahimahullah taala bisanadihi ila ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin ya, qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata dalam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu fi amrina hadza, amrinya di sini maksudnya adalah fi dinina, dalam agama kita, hadza ini ma laysa minhu, sesuatu yang tidak termasuk dalam agama atau sesuatu yang tidak memiliki landasan dasarnya dalam agama, la yadkhulu tahta aslin syar'iyyin ma'mulin bihi, itu dia. Artinya sesuatu yang bid'ah itu bukan berarti sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan berarti yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Mungkin masuk bid'ah, tapi bid'ahnya bukan bid'ah istilahi, tapi bid'ah lugawi. Dan bid'ah lugawi itu boleh, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi bid'ah itu artinya bahwa sesuatu yang baru, bid'ah yang dilarang ya, sesuatu yang baru yang tidak memiliki landasan keaslian dalil hukumnya di dalam agama Islam. Malayan dari tahta aslin syar'iyyin ma'mulin bihi indal ulama, itu bid'ah. Kalau demikian fahuwa raddun. Raddun di sini artinya, di sini kalau dalam bahasa Arab berarti apa? Itlaqul masdar wa urida bihi maf'ul bih. Artinya fahuwa raddun atau fahuwa mardudun, itu dia. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin Muslim, dan dalam riwayat yang lain dalam Imam Muslim ini ada namanya perbedaan riwayatnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadisnya luar biasa, hadis tentang bid'ah ya. Jadi mari kita sepakati bahwa pertama bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, seperti pembagian dari yang dibagi oleh Sayyiduna ulama Al-Aiz bin Abdus Salam, bahwa bid'ah itu terbagi dua, hasanah dan sayyi'ah. Hasanah boleh dilakukan, sayyi'ah tidak boleh dilakukan. Salah satu ya, saya akan tunjukkan catatan saya di sini. Penjelasan sudah kelihatan ya, Islam bid'ah.
ma laysa minhu itu ma la yunafihi wa yunaqiduhu fa huwa raddun min babi itlaqil masdar ala ismil maf'ul ka khalqin wa makhluq. Ya, itu dalam bahasa Arabnya. Nah, kata Imam Syafi'i bahwa qala Imam Syafi'i ma'adasa wa khalafa kitaban aw sunnah aw ijma'an aw atharan fa huwa bid'ah adzalah. Sesuatu yang menyelisihi bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' atau asar. Asar itu bisa diartikan ya mungkin perkataan sahabat atau perbuatan yang disepakati oleh para ulama. Itu ijma' ya. Ya kalau menyelisihi maka itu hukumnya mardud, dolah seperti itu. Tapi ada yang sampai dapat mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam ya, artinya bisa menjadi kafir, atau ada yang tidak mengeluarkan. Karena bid'ah itu ada yang namanya bid'ah mukaffirah. Artinya bid'ah mukaffirah adalah yang orang yang melakukan bid'ahnya dia akan bisa keluar dari Islam, yaitu murtad. Ada yang bid'ah ghairu mukaffirah. Makanya untuk berbicara tentang bid'ah, menghukumi sesuatu dengan bid'ah itu sangat susah. Syekhuna Al-Allamah Syekh Syekh Usamah Al-Azhari hafizallahu taala mengatakan kalau Anda ingin berbicara tentang bid'ah, jangan berbicara kecuali pertama, kalau Anda ingin berbicara jangan berbicara kecuali pertama kita sudah menyelesaikan membaca semua hadis-hadis Nabi SAW dari kutub sittah, kutub tis'ah, kutub apalah yang lebih banyak dari itu, Musnad Imam Ahmad yang sebesar itu, misalkan atau Syiar A'la Nubalanya Imam Zahabi, kemudian Nasbur Rohyahnya Imam Zailai, semua literatur hadis-hadis yang ada di kitab Arab, di kitab-kitab ulama, baca dulu sebelum menghukumi sesuatu itu dengan bid'ah. Kemudian selesaikan dulu, tamatkan dulu ilmu usul fikih. Dan untuk menyelesaikan ilmu usul fikih itu perlu menyelesaikan ilmu apa? Ilmu nahwu, ilmu sorof, balaghah, mantik, ilmu kalam atau ilmu tauhid. Nah, itu tuh. Selesaikan dulu baru bisa menghukumi bid'ah. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita menghukumi sesuatu dengan bid'ah, mungkin kita salah bahwa oh ini ternyata ada aslinya, mengikuti kepada hukum tertentu yang disepakati oleh para ulama. Tapi kita karena kebodohan kita dan ketergesaan dan karena kita sebagai orang yang kagetan, maka kita menghukumi dengan bid'ah. Nauzubillah min dzalik. Maka yang paling aslam dan paling selamat itu kita diam gitu. Belajar diam gitu ya. Nah, ini ya, intinya seperti itu sajalah bahwa di sini juga ada perkataan qaulul musannif tentang bid'ah wa min ahsani ma tada'a fi zamanina ma yaf'alu kullu 'amin fil yaumil al-muwafiq li yaumi maulidihi. Saya tekankan bahwa hari kelahiran Rasulullah SAW, hari Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah yang perlu kita gembirakan dan kita rayakan, karena kelahiran Rasulullah SAW biasanya diisi dengan membaca zikir, kemudian sholawat, kemudian membaca sirah dan sebagainya. Itu akan bisa menenangkan kita dan lebih mencintai kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Baik, sekarang mari kita ke hadis selanjutnya. Hadis ke-6. Qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ingat bahwa rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap hadis dari Al-Arba'in Nawawiyah itu benar-benar hadis pembentuk akal seorang muslim. Karena setiap hadis itu kaidah, lihat kita sudah lihat tadi ya, yang di awal di hadis niat pertama. Hadis niat diambil kaidah, salah satu kaidah kubro di dalam fikih Imam Syafi'i apa? Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua hadis Jibril, kaidah kubronya apa? Al-ma'alim al-islamiyah al-arba'ah. Ada 4, iman, Islam, ihsan, apa namanya? Amaratu as-sa'ah atau al-qiyamah. Itu bisa diartikan di situ, bisa diambil gitu al-wa'yu atau kesadaran kita terhadap zaman. Hadis yang ketiga rukun Islam. Hadis yang keempat tentang apa tadi? Apa namanya, bahwasanya amal perbuatan kita itu tidak bisa kita jamin bahwasanya kita itu akan mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan setelah itu ada hadis bid'ah, bahwasanya sesuatu itu juga kaidah juga. Kemudian al halal bayyinun wal haram, yang ini membicarakan tentang hal-hal yang halal dan haram, dan hal di antara keduanya, al halal dan di antara halal dan haram itu ada yang namanya istilahnya al mushtabihat, atau ada beberapa qiraah al mushtabihat, al mutasyabbihat. Artinya sesuatu yang masih antara halal atau haram, masih ragu-ragu.
Qala al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah taala fi sahihaihima bisanadihima ila sayyidina Abi Abdullah bin Nu'man bin Ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun musyabbihat. Sini bisa mustabihat atau musyabbihat. Sesungguhnya hal-hal yang halal itu sudah jelas. Artinya bayin itu artinya jelas. Jelas itu artinya apa? Jelas sudah ada legitimasinya dari agama Islam. Sudah jelas seperti apa yang halal itu. Ya, sholat, makan makanan halal. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Wa innal harama bayyinun, dan yang diharam-haramkan oleh agama itu sudah jelas apa saja. Wa bainahuma umurun mustabihat atau mutasyabihat. Dan antara kedua itu ada hal-hal yang tidak jelas. Artinya hal-hal yang tidak kita ketahui sebagai orang awam apakah dia halal atau haram karena kesulitannya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang. Yang mengetahui siapa? Berarti para ulama-ulama saja. Karena kenapa? Karena mereka yang tahu. Oh, dalil-dalil, kemudian bisa istikhrajul ahkam daripada dalil-dalil atau dari hadis atau dari apa? Dari Al-Qur'an dan sebagainya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Barang siapa yang dia itu menjauhi syubhat. Ittaqa, taqwa itu kan dalam bahasa sebetulnya artinya kita berhati-hati. Seakan-akan kalau kita bertakwa itu kita berjalan, kemudian di lantai itu banyak paku. Kalau banyak paku itu kita kan pasti kan jalan itu kan pelan-pelan gitu kan. Kita akan menginjak bagian yang tidak ada pakunya. Nah, itu bertakwa itu seperti itu. Menjauhi syubhat, paku-paku syubhat. Nah, itu tuh. Wa takwa syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Maka dia akan bentar, artinya di sini apa ya? Saya lupa. Jadi bisa menggunakan kitab ini ya, kitabnya sangat kecil. Pada siapa yang menjauhi syubhat maka dia akan menjaga agamanya dan kehormatannya dan lain sebagainya. Barang siapa yang berhasil ya, atau menjauhi syubhat, maka dia akan menyelamatkan dirinya dari bala, kemudian dari mara bahaya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus pada sebuah hal-hal yang syubhat, maka dia sebetulnya sudah terjerumus pada hal-hal yang haram. Kenapa? Karena biasanya yang mendekati hal-hal tertentu, misalkan kalau kita dekat dengan api, maka kita akan terbakar gitu kan. Kita bermain api, maka kita akan terbakar. Kalau kita mendekati misalkan penjual parfum, maka kita akan tercium baunya, ikut bau harum. Kalau kita bersohbah atau berteman dengan orang-orang alim soleh, maka kita akan ikut ya mendekat dengan mereka, artinya akan menjauhi hal-hal yang maksiat dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang taat. Ini seperti waman waqaf fi karra ini lafat kaf di sini lagi-lagi Rasulullah SAW mentasbihkan sesuatu. Mentasbihkan itu memperumpamakan sesuatu. Jadi dalam Al-Qur'an dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tasbih itu ada, dan tasbih itu far'un minal majaz. Jadi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah itu ada majaznya. Majaz Qur'ani kalau di Al-Qur'an dan majaz hadisi kalau ada di dalam hadis. Jadi tidak ada, berarti kita benar-benar harus mempercayai majaz. Kenapa? Karena kaum Arab dahulu itu sering bermajas. Maka Al-Qur'an turun, Rasulullah SAW itu lahir dan besar sampai di kalangan orang Arab, maka akan terbiasa dengan majas-majas seperti ini. Karra'iyar ahaulal hima. Barang siapa yang tidak memperhatikan syubhat, artinya tidak menjauhi hal-hal yang syubhat, yang ini halal atau haram ya, maka dia itu seakan-akan seperti orang yang sedang mengembalaan, baik itu kambing atau kerbau atau sapi, terserah ya,
mengembala sesuatu haulal hima, di samping atau di sekitar al-hima itu adalah ya seperti tempat atau pagar yang dimiliki oleh tuannya. Misalkan ada seorang malik atau seorang raja memiliki sebuah taman yang dipagari. Nah, atau yang diberikan tanda bahwasanya di sini ini adalah kepemilikan raja, tidak boleh melewatinya dan tidak boleh memakan rumput taman dari istana raja. Karoiyar ahaulan hima yushiku ayar ta'afihi, takutnya dia akan masuk ke dalam melewati batas yang dimiliki oleh al-malik tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Jadi seakan-akan ini tasbih ini mengatakan bahwa seakan-akan Rasulullah itu memperingatkan kita, wahai janganlah kalian itu mendekati syubhat, karena ketika orang yang melakukan syubhat itu seakan-akan seperti orang yang mengembala kambingnya di dekat taman milik raja yang tidak boleh dilewati atau tidak boleh dimakan rumputnya. Kalau rumputnya dimakan oleh kambing gembalaan kita, maka kita akan mendapatkan hukuman. Nah, syubhat itu juga demikian. Syubhat itu seperti pagar-pagar Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh mendekatinya. Ketika kita mendekatinya, maka kita akan terjerumus di dalamnya dan kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Wa inna likulli malikin hima. Al-malik, malik itu lafaz kulli yashmal atau bisa yashmal ala yang tabiku ala siapa saja, bisa malik raja beneran atau bisa Allah Subhanahu wa taala ya. Likulli malikin hima wa ala wa inna himallahi maharimu. Jadi yang harus kita jauhi dari apa yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah hal-hal yang haram. Ala wa inna fil ini beda lagi ya. Itu dia. Mungkin kita akan lihat penjelasannya sedikit di sini. Gimana nih? Hadis tentang ini dia. Al-halal bayyin, artinya al-halal itu sudah innal halala bayyinun, sudah jelas ya halal-halal itu apa, yaitu apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sharih dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulnya dan ijma ulama, seperti aklid dob. Aklid dob itu makan apa namanya? Makan kadal ya, itu boleh itu sebenarnya. Tidak haram. Kenapa? Karena ketika Sidna Khalid bin Walid memakannya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidak melarangnya. Kemudian wa ainal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Ini ada penjelasan tentang haram-haram itu apa saja. Mungkin tidak perlu kita jelaskan ya. Wa bainahuma umurun mustabihat, ini dia yang mustabihat itu. Jadi dalam hadis ini ingin menyimpulkan kepada kita ada 3 hal di dalam dunia ini yang perlu kita pahami. Pertama, halal, yang halal itu jelas seperti makan roti, makan nasi. Yang haram-haram itu jelas seperti ada hukumnya, seperti berzina haram, seperti mencuri haram dan sebagainya. Al-umur al-mustabihat itu yang tidak jelas apakah haram atau tidak. Contohnya seperti seperti apa? Makhtalafa fi hali aklihi kal khail, seperti makan daging kuda, wa syurbihi kan nabis. Ini mungkin jenis daripada jenis dari khamr ya. Walubsi kajuludis siba, seperti memakai baju dari kulitnya binatang yang buas, itu hukumnya apa? Hal-hal seperti itu yang perlu kita jauhi. Mending kita melakukan hal-hal yang halal-halal saja. Baik, kemudian mari kita ke hadis selanjutnya, yaitu hadis ke-7, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala fi sahihihi bi sanadi ila
Sayyidina Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini dia. Sayyidina Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari ini satu sahabat yang diriwayatkan dalam riwayatnya dia itu pernah seakan-akan ya pernah seperti melihat Dajjal. Artinya pada suatu saat beliau bersama para sahabat yang lainnya sedang berlayar, kemudian tiba-tiba terkena badai dan berlabuh pada sebuah pulau yang asing. Kemudian dia melihat hal-hal yang sangat aneh, ya, tidak sesuai dengan nalar gitulah intinya. Kemudian beliau ditanya tentang Rasulullah, apa yang sedang dikerjakan Rasulullah SAW. Ini ada sebuah riwayat, kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari ini akhirnya bisa pulang ke Jazirah Arab dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan menjelaskan tentang itu. Intinya seperti itulah. Kemudian Nabi SAW qala, Rasulullah SAW berkata, ad-dinu an-nasihah. Ingat ini, ad-din an-nasihah. Sebuah perkataan yang sangat singkat tapi maknanya dalam. Qulna, kata para sahabat, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa ammatihim rawahu Muslim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk a'immatil muslimin, artinya para pemimpin umat muslim, dan ammatihim, artinya untuk semua umat muslim di dunia ini. Ini bukan berarti memberikan nasihat kepada Allah ya. Adin nasihat, nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Bagaimana kita menasihati untuk Allah? Inilah kekurangan dari kalau kita memahami hadis dengan terjemahan. Karena lam di sini bukan untuk sesuatu yang dilimpahkan kepada orang lain. Bukan, tapi untuk apa? Nah, artinya ad-dinulillah, ad-dinu an-nasihalillah, itu berarti ad-din itu adalah, atau agama Islam itu adalah berisikan nasihat-nasihat. Lillah maksudnya adalah kita saling menasihati, kepada orang lain terhadap Allah. Itu harus berbuat apa kita terhadap Allah? Yaitu harus apa? Nuwahiduhu, artinya kita harus menyembahnya, kemudian selalu berdoa kepada Allah dan lain sebagainya. Tadi kita akan jelaskan. Bentar ya. Bukan berarti kita menasihati Allah, itu sebuah pemahaman yang sangat salah, atau kita menasihati Rasulullah, itu pemahaman yang salah kaprah ya. Ad-dinu an-nasihah, artinya kita saling menasihati. Makna nasihat di sini artinya sholahul mansuh lahu bima yasudu min khalalis thawb. Secara bahasa demikian, artinya nasihat itu adalah sebuah perkataan yang disampaikan dari orang kepada orang lain agar keadaan orang yang al-mansuh lahu, badan orang yang dinasihati itu lebih baik, seperti itu kan, agar lebih baik, mendapatkan kebaikan. Nah, nasihatulillah artinya kita saling menasihati agar kita beriman kepada Allah, agar kita tidak menyekutukan Allah, kayak gitu. Agar kita itu bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat yang demikian, sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah hakikatnya sebuah ibadah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakikat hadil awsaf rajatun dalam abdi fi nushihi nafsihi wallahu taala ghaniyun an nushin nasih. Ini dia. Semua ini saya ambilkan dari kitab-kitab Turas ya. Hakikat hadil awsaf artinya beriman kepada Allah atau saling menasihati, itu bukan berarti kita menasihati Allah, tapi kita menasihati diri kita sendiri, kemudian orang lain, agar kita itu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saling menasihati untuk kitab Allah, yaitu apa? Kita saling menasihati untuk beriman, mengimani kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, merupakan mukjizat yang masih bertahan sampai sekarang dan sampai hari akhir nanti. Kemudian membacanya al-qiraat wal hifdzu, kemudian membaca secara tartil. Jadi membaca Quran tartil itu ada 3 ya. Maksudnya bisa jadi ada 3 istilah. Dengan membaca pelan-pelan namanya at-tahqiq, dengan membaca cepat-cepat namanya hadar, dengan membaca mutawasit, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu pelan, namanya apa? Hadar, tahqiq, satu lagi apa ya? Sedikit lupa ya, mohon maaf. Artinya tawasud bainahuma gitu. Ya Ustaz Latu mungkin tahu tuh. Tadwir.
Kemudian mentadaburi maknanya. Bahkan para sahabat itu dulu kalau membaca Al-Qur'an itu 5 ayat. Kemudian ditadaburi. Tidak seperti kita misalkan 1 juz dan lain sebagainya. Itu saja mungkin ya nasihat untuk kitabnya, berarti kita disuruh untuk membaca, kemudian untuk rasulnya berarti kita disuruh untuk mengimaninya sebagai rasul, li'aimatil muslimin berarti kita saling bantu dalam al-haq wa wajtinabil batil. Kemudian li'aimatil muslimin, li'aimatul muslimin berarti kita apa? Sebagai seorang muslim, kita mentaati aimatul muslim, tidak malah mengkudeta atau tidak malah kita kan tidak memiliki kekuatan, maka kita tidak bisa melawan pemerintah. Walaupun zalim sudah kita kabar seperti itu. Kemudian di amatul muslimin nasihatnya apa? Nasihatnya adalah saling menasihati untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan lain sebagainya dari makna-makna yang dapat kita telusuri dan kita ambil dalam hadis ini, bahwasanya hadis ini sangat luar biasa, banyak sekali makna-makna yang kita ambil, dan karena memang waktu tidak cukup, maka akan kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita bisa selalu belajar dan terus belajar, dan kita menjadi kelas yang kosong, selalu kosong, agar kita mendapatkan ilmu dan tidak ada habis-habisnya. Karena ada sebuah perkataan mengatakan, a'ti kullaka lil ilmi yu'tika ba'dah. Engkau memberikan seluruh apa yang kau punya, kullaka, engkau memberikan seluruh apa yang kau punya, jiwa dan raga untuk ilmu pun, yu'tika ba'dahu, artinya yu'tikal ilmu ba'dahu. Ilmu ini akan memberikan hanya sebagian saja untukmu. A'tikul lakal ilmi yu'tika ba'dahu. Maka dari itu mari kita selalu berusaha untuk belajar sedikit demi sedikit dan melakukan apa yang kita bisa. Mungkin hari ini karena memang waktu sudah tidak ada lebihnya, atau tidak ada, maksudnya waktunya memang terbatas, maka marilah kita cukupkan di sini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya, jika tidak ada ya mungkin akan kita cukupkan. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membacakan dan belajar bersama-sama tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan. Ustadz Wira tanya. Wah, ini pertanyaannya apa nih? Imtihan atau istifham? Silahkan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mungkin memberikan masukan atau mengoreksi atau ingin menambahkan dari fawaid dari hadis-hadis yang sudah kita baca tadi, atau ingin ya memberi tambahan atau bertanya, silahkan. Silakan Ustaz Wira Ramdhani. Bagaimana memahami bid'ah dalam konteks keagamaan yang kita lakukan sehari-hari? Maksudnya bid'ah konteks keagamaan ini maksudnya apa? Puasa Sya'ban atau menghidupkan lailatul nisfu Sya'ban, seperti itu ya. Sebenarnya kalau misalkan hal itu membaca Al-Qur'an sambil pegang Quran. Oh, baik. Mungkin saya akan ini bukan menjawab ya, tapi sepengetahuan sayanya gitu, sependek pengetahuan saya. Ya, ini kita sama-sama belajar lah. Gitu. Pertama, memahami bid'ah. Pertama, bid'ah itu harus kita sepakati bahwa bid'ah itu ada 2, hasanah dan sayyi'ah. Kemudian bid'ah itu
adalah ketika bid'ah itu bisa memiliki hukum tergantung al-awarid az-zatiyahnya, tergantung hukum yang menempel padanya. Artinya bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya mustahab atau sunnah, mandub, bisa hukumnya itu boleh, bisa hukumnya itu makruh, bisa hukumnya haram. Tergantung hal-hal yang mengikatnya. Seperti misalkan kalau misalkan bukan di dalam keagamaannya, misalkan seperti ilmu nahwu, kemudian ilmu syaraf, kemudian ilmu-ilmu yang lain yang harus kita pelajari agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis yang benar. Berarti itu kan wajib. Karena malayatimu al-wajib illa bihi fa wajib, itu kaidahnya. Sesuatu yang tidak akan selesai, sebuah kewajiban tidak akan selesai kecuali dengan wasilah ini, maka wasilah ini hukumnya wajib gitu. Nah, seperti hal itu misalkan bid'ah yang wajib seperti itu, ada yang bid'ah yang makruh, ada yang mandub dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga bid'ah yang artinya bid'ah itu berarti bisa wajib, bisa mandub, bisa haram tergantung dengan awalnya ya. Tapi kalau di dalam ritual peribadatan keagamaan, misalkan seperti dalam sholat, dalam zakat, dalam haji, kemudian dalam puasa, itu ketika sholat itu memang sudah ada hukum secara jelasnya, maka jangan ditambah-tambahi. Seperti kalau rakaat sholat zuhur itu ada 4, ya jangan ditambahi jadi 5 atau jadi 6. Itu namanya bid'ah yang muharramah. Kemudian kalau misalkan dalam puasa ya, kalau puasa Ramadan ya sudah kita kerjakan puasa Ramadan, jangan jangan menambah-nambahkan, misalkan kita sholat tarawih 20, misalkan ya setiap rakaat itu setiap 4 rakaat 2 kali salam misalkan. Kita malah 1 kali rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam, itu kan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan. Artinya tidak ada tahta aslin syar'iyyin ma'mulin bihi ulama. Ulama tidak pernah mengerjakannya. Berarti tidak ada aslinya. Artinya tidak laisalahu aslun itu bisa diartikan laisalahu isnadun, itu dia. Laisalahu isnadun fil hadis, itu dia. Atau laisalahu hukmun amila bihi al ulama. Nah, kalau misalkan dalam konteks keagamaan seperti puasa Sya'ban tentu sudah ada hadisnya. Hadisnya ada, hadisnya ada, kemudian amal dari para ulama itu juga sudah mengamalkannya dan ada. Dan kalau sudah demikian, sudah itu bukan merupakan bid'ah yang madzmumah. Misalkan kalau kita dibantah dengan orang-orang yang selalu mengedepankan hadis. Hadisnya dhaif. Sekarang ketika orang yang mengatakan hadisnya dhaif, sekarang apakah Anda tahu makna dhaif itu apa? Apakah sudah belajar apa itu mustalahul hadis? Apakah Anda tahu bahwasanya hadis dhaif itu bisa diamalkan? Apakah Anda tahu ada istilahnya namanya mutabi'? Mutabi itu adalah sebuah penguat. Ketika ada satu hadis dhaif artinya hukum hadis dhaif itu bukan berarti menghukumi semua hadis dalam hal tersebut. Penghukuman sebuah hadis dengan dhaif itu adalah menghukumi satu hadis dengan satu riwayat saja. Ketika ada satu riwayat dhaif, kemudian ada satu hadis yang lagi yang sama, riwayat yang lain yang sama. Artinya hadis itu kan nggak hanya satu riwayat. Artinya Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada sahabat, kemudian diterima oleh tabiin, diterima oleh tabiin, diterima oleh sampai rawi-rawi setelahnya, sampai di akhir khotimatu al-musannifin. Kan itu kadang-kadang memiliki banyak riwayat. Riwayat itu jalur. Seperti kalau kita mau banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Indonesia. Bisa naik kapal, bisa naik pesawat, bisa naik apa lagi ya. Ya itulah intinya. Artinya hadis Rasulullah itu tidak hanya memiliki satu jalur, ada banyak jalur. Ketika memiliki banyak jalur minimal 2 atau 3, maka ketika satu dhaif, maka yang lain bisa menguatkan. Walaupun keduanya itu dhaif, maka bisa menguatkan. Ya. Oke, kalau misalkan dia mau dipantah lagi, dhaifnya dhaif syadid, dhaifnya itu dhaif sekali. Karena salah satu rawinya mungkin ada yang mutahammun bil kadzibi. Ini istilah apa? Istilah muhadis lagi. Jadi ketika ada orang yang membedakan sesuatu dengan berlandaskan hadisnya dhaif, maka kita lawan dengan kaidah hadisiyah, dengan ilmu hadis yang kita pelajari. Tidak bisa kita menghukumi sesuatu dengan hukmun kulli pada sesuatu yang juz'i.
Ketika doif syadid nih misalkan, ada dari ulama hadis yang membolehkan bahwasanya hadis doif syadid itu bisa dinaikkan derajatnya ketika banyak riwayat. Misalkan ada doif syadid, ini ada riwayatnya ada 5, ada 6 riwayat. Ya mereka saling menguatkan. Minimal ketika ya memang doif syadid, minimal ada sanatnya kan, lahu aslun. Dan ketika misalkan doif ya, kita lihat perbuatan ulama mengerjakan atau tidak. Yang mengerjakan. Ketika mengerjakan, ya sudah. Itu hal yang berarti boleh dikerjakan. Kenapa? Mereka para ulama, mereka tahu ilmunya. Sedangkan kita tidak tahu ilmunya. Maka mana yang lebih patut untuk dicontoh? Itu para ulama warasatul anbiya. Kemudian misalkan kalau puasa Sa'ban jelas ya hadisnya ada. Dan ilmu fikihnya juga ada. Saya kadang heran kenapa orang-orang di Indonesia itu memiliki mindset jangan melakukan ketika tidak ada hadis sahihnya. Aduh, ini adalah sebuah mindset yang salah. Seakan-akan kalau kita ingin kembali ke hadis itu seakan-akan gini, para ulama mazhab itu sudah menyiapkan sebagai koki-kokinya, koki yang masak. Menyiapkan lauknya ini. Tapi kita kok sudah disiapkan makanan yang enak gitu kan. Misalkan ayam goreng dengan sayur asam misalkan. Tapi kita kok seakan mana hadisnya? Seakan-akan kita mau bikin masak lagi gitu, mau bawangnya mana, bawang putihnya mana, potong-potong lagi. Padahal kita tidak mahir dalam memasak seperti itu. Kemudian membaca Al-Qur'an sambil pegang Quran ya sangat itu adalah sebuah bid'ah yang hasanah dan ya itu bukan sesuatu yang tidak Nabi ajarkan bukan berarti bukan berarti itu tidak boleh dilakukan ya. Kayak misalkan sekarang kita tinggal di hotel misalkan atau kita menggunakan laptop itu kan nggak dilakukan oleh Nabi. Jadi ada satu kitab yang sangat bagus sekali kitab baru ya, karya pakar usul fikih Dr. Al-Azhar namanya Dr. Mahmud Abdurrahman mengatakan al-bayanu fit tarki. Artinya at-tarku itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kitab ini mengulas tentang apakah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW atau at-tarku, apakah itu yaqtadi hukman syar'iyan atau tidak. Apakah sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu bisa dihukumi dengan hukum syar'i atau termasuk hukum syar'i atau tidak termasuk hukum syar'i. Itu kitabnya luar biasa bagus, baru keluar tahun lalu. Alhamdulillah saya sudah punya ya. Ini bukan promosi ya. Tapi memang betul-betul harus dibaca. Tapi untuk membaca kitab ini tentu tidak boleh kita baca sebelum kita selesai ilmu-ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantik, usul fikih. Haram bagi kita untuk membaca kitab seperti ini sebelum kita membangun keilmuan kita. Kemudian, lalu bolehkah kita geram ketika dibid'ahkan oleh sekelompok organisasi tertentu karena amalan kita yang belum dilakukan Nabi seperti yasinan yang tidak diajarkan oleh Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya apa ya? Untuk menghadapi bagi saya pribadi, agama ini kan agama taisir bukan agama ta'sir, agama yang mudah. Kata Rasulullah SAW juga kata Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah itu apa yang kuntuma amartukum kuntuma nahitukum fastanibuhu artinya di dalam hadis arba'in juga mengatakan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian itu fa'tu minhu mastata'tum maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian wa ma nahaitukum bihi fajtanibuhu dan apa yang saya kata Rasulullah apa yang saya larang itu ya tinggalkan semampu kalian. Artinya agama ini agama mudah, tapi jangan dipermudah. Agama sulit, tapi jangan dipersulit. Kalau misalkan ada orang yang selalu, wah ini belum dilakukan Nabi, ya sudah. Artinya ketika ada orang demikian, mungkin kita pertama mencontoh Nabi ya. Ketika Nabi itu dijemooh, ketika Nabi itu diajak itu, beliau tidak marah, beliau malah berdoa, Allahumma gfir ummati atau Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, kita juga mencontoh, ya Allah, berilah Allahumma hdihi, berilah dia hidayah dengan ilmu, sesungguhnya dia tidak tahu. Itu saja. Kalau kita jadi ada makom, tapi makomnya pertama adalah makom menjelaskan. Kalau makomnya itu pas untuk menjelaskan, kita harus melihat orangnya dulu. Kalau misalkan dia memang suka berdebat dan segala macam ya kita tinggalkan. Maksudnya kita menasehati sebisa kita mungkin. Tapi kalau misalkan
misalkan, dia misalkan masih menerima, menerima masukan dari orang lain, ya sudah kita berikan masukan sebisa kita. Artinya ketika ada hal seperti ini, kita juga harus belajar namanya ilmu adabil bahas wal munadharah. Ini salah satu ilmu yang sangat luar biasa. Artinya bagaimana ketika orang lain berstatement, memberikan sebuah pernyataan, kemudian bagaimana apa yang harus kita sampaikan kepada dia. Itu banyak wazaif dan wazifah, itu sudah dijelaskan dan dibuat kaidah-kaidah oleh para ulama dalam sebuah ilmu namanya adabul bahas wal munadharah. Kalau demikian ya sudah, kalau misalkan dia misalkan melarang kita yasinan, seperti yasinan misalkan melarang, ya sudah, ini adalah yang saya yakini gitu. Dan ini ya dalil-dalilnya seperti ini, yang saya yakini seperti ini. Kalau misalkan Anda melarang, ya Anda tidak bisa memaksakan hal ini kepada saya, kepada orang lain pun. Karena bahkan Ibnu Taimiyah radhiyallahu ta'ala anhu itu mengatakan, ketika kalian itu melihat sesuatu hal furu' dikerjakan oleh orang lain dan itu bertentangan dengan pendapatmu, janganlah kamu langsung menghukuminya dengan salah. Itu bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan demikian ya. Kemudian, mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Sakwira. Bolehkah sesuatu yang mustabihat digunakan, dimakan, dibawakan, terutama jika seandainya dalam doruri. Kalau di dalam doruri, kalau ad-daruratu tubihul mahdzurat, itu kaidahnya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Bahkan jangankan yang mustabihat, yang haram pun sudah boleh ketika sesuatu yang memang doruri. Doruri itu kan artinya kan terdesak. Tapi doruri itu ada takdirnya, ada takarannya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Artinya kebutuhan, keterdesakan itu kan ada ada kadarnya. Misalkan ketika eee, kita misalkan dalam ya contoh yang sangat ini ya, kita akan mati ketika kita tidak memakan sesuatu yang di depan kita, yaitu sesuatu yang haram. Ya kita makan secukupnya untuk agar, kita itu terlepas dari sesuatu yang mengancam kita. Kita misalkan kalau nggak minum air arak ini kita akan mati kehausan. Ya udah kita minum secukupnya saja, sampai kita bisa menyambung hidup. Jangan malah enakan terus gitu. Nah itu disalahpahami ya, itu namanya, tatabur rukhas. Artinya bahwa, untuk menjalani hidup kita sebagai seorang muslim perlu ilmu memang, dan itu pun tidak menjamin bahwasanya kehidupan kita berjalan dengan baik. Kita harus perlu ilmu, kemudian kita harus selalu mawas diri, kemudian harus selalu intinya bahwa selalu mencontoh perkataan ulama, tidak kagetan atau tidak langsung menghukumi ini, menghukumi itu dan sebagainya. Karena bahkan para ulama itu menghukumi haram sesuatu saja itu sangat sulit sekali, karena mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah adalah dosa besar, dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah adalah dosa besar. Maka perlu banyak ijro'at, artinya ijro'at itu perlu banyak step-step yang sangat panjang untuk mengharamkan satu hal kecil atau menghalalkan satu hal kecil. Itulah kehati-hatian para ulama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, untuk Ustaz Wira. Terima kasih sudah bertanya, dan kawan-kawan yang lain dan rekan-rekan yang lain, mohon masukannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin karena waktunya memang sudah lebih 15 menit ya, mohon maaf saya korupsi 15 menit, mohon maaf saya ucapkan untuk semua rekan-rekan dan semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih khususnya kepada Ustazah Santi Kartika, kepada Syaikhi wa Habibi Ustaz Wira Ramdhani, kemudian Ustazah Deis Fatimah, Ustaz Muhammad Latif ya, ketua kita, Masya Allah, Syekhul Akbar, kepada sang hufaz, kepada Ustaz Yayan ya, kemudian dan semua yang tidak bisa saya sebutkan. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan di sana di Indonesia mungkin hampir buka ya. Di sini masih jam 12 zuhur. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita doa kemudian penutupan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat amin amin ya mujib da'wat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhusyana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna qad istawda'naka ma 'allamtana farudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tusna anhu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Naqra qawal majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtinamikum wa safikum ala ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Sama-sama.